Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk semuanya yang saat ini sedang menyaksikan podcast OSIS Setia Bakti Eka Mandala. Dan di sini kita kehadiran tamu nih. Boleh diperkenalkan, Kak? Oke. Halo, nama saya Rea Silviani. Saya founder atau pendiri Sanggar Seni Prawikara Nari Bahuwarna atau biasa disingkat SSRNB. Ya. Oh, selamat datang, Kak. Terima kasih telah berkenan menghadiri dan mengisi podcast kita pada hari ini. Ya. Kita nanti membahas masalah tari kontemporer ya, Kak. Oke. Untuk semuanya yang sedang menonton podcast ini, langsung saja marilah kita ikuti bincang-bincang bersama Kak Rea Silviani. Langsung saja nih, Kak, kita membahas tentang gambaran tari secara umum, terkhususnya tari kontemporer itu gimana sih gambaran secara umumnya? Oh ya, jadi gimana ini? Langsung ya berarti ya? Yeah. Tari kontemporer ya Mas ya? Jadi sebenarnya ini adalah obrolan santai tapi mungkin agak sedikit berat nih ya. Siap. Jadi tari kontemporer itu kalau dari segi etimologis atau arti katanya itu kalau dari KBBI itu kontemporer artinya masa kini. Ya, jadi masa kini, masa sekarang, yang baru, yang lagi happening, nah kayak gitu. Kontemporer itu seperti itu. Terus untuk dari ranah tari atau geraknya. Nah, itu kalau tari kontemporer itu adalah tari yang sifatnya gerak bebas. Jadi geraknya itu tidak dibatasi dengan pakem, tidak ada aturan baku, tidak ada aturan-aturan tertentu yang membatasi tari kontemporer itu. Jadi jenis tarian kontemporer ini adalah tarian yang sangat bisa mengekspresikan emosi penari atau sang koreografer. Terus itu tadi tidak ada batasannya dan biasanya mengangkat atau menggambarkan tema-tema yang terjadi di masa kini gitu. Seperti itu Mas mungkin gambaran umumnya. Jadi mungkin seperti itu sudah jelas kan tentang tarian kontemporer itu gambaran secara umumnya seperti apa. Nah, kalau yang tadi itu gambaran secara umum. Nah, sekarang perbedaan tari kontemporer dengan tradisional itu gimana sih, Kak? Oh gitu. Kalau tari tradisional dulu ya. Kalau tari tradisional itu merupakan tarian yang gerakannya itu sudah ada atau diciptakan oleh leluhur atau orang yang seniman terdahulu, nenek moyang kayak gitu, dan gerakannya itu ada aturan tersendiri gitu, ada aturan baku atau pakemnya. Kalau Jogja ya berarti ada pakem Jogja kayak gitu. Kemudian kalau tari Bali ya ada pakem tari Bali. Nah kayak gitu. Jadi ada aturan yang mengikat si jenis tarian tradisional ini, dan dari dulu sampai sekarang itu tari tradisional tidak pernah berubah. Misalnya kalau di Jogja itu ada tari golek ayun-ayun ya dari dulu diciptakan tahun berapa sampai tahun 2021. Kalau teman-teman dari SMA 2 Pelayan mau menarikan tari golek ayun-ayun ya gerakannya tetap seperti pada saat itu kayak gitu ya. Jadi sudah ada pakemnya. Itu tari tradisional. Bedanya apa dengan tari kontemporer? Itu kalau kontemporer itu ya tadi yang saya sebutkan tidak ada aturannya. Sedangkan kalau tari tradisional ada pakemnya. Nah, kayak gitu. Itu salah satu perbedaannya. Yang kedua, itu kalau tari kontemporer itu ditarikan, misalnya ada tari kontemporer yang muncul di tahun 90 misal. Nah, di tahun 90 sudah ditarikan. Kemudian di tahun 2020 ini muncul lagi tari kontemporer, tidak mungkin sama.
Nah, bedanya itu Mas. Jadi Tidak tadi kan ada kalau pakem. misalnya golek ayun-ayun kalau dari dulu sampai sekarang gerakannya sama, Ya. kalau kontemporer itu tidak mungkin sama karena ada pembaharuan, kemasan-kemasan baru, dan meskipun satu lagi yang perlu diketahui. Jadi tari kontemporer itu kan sebenarnya kalau menurut pengamat tari atau ahli-ahli tari itu menyebutkan tari kontemporer itu ada dua jenis juga. Yang pertama itu tari kontemporer yang memang baru, maksudnya dia berangkat dari sesuatu yang baru. Tetapi kalau tari kontemporer yang kedua itu adalah tari kontemporer bebas berekspresi, tetapi dasarnya dia ambil dari tradisi. Nah, kayak gitu. Jadi tidak begitu meninggalkan jauh, dan perbedaannya ya seperti yang saya sampaikan itu tadi. Ada aturannya, tidak ada aturannya. Gerakannya dari dulu sampai sekarang sama kalau tradisi. Kalau tari kontemporer akan berubah seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Cukup banyak ya Kak perbedaannya antara tradisional dengan betul. Dan tari kontemporer. memang sebenarnya kita tidak perlu mencari perbedaannya, karena kalau sekarang ini kan anak-anak muda itu kalau berkarya ya berkarya saja. Nanti sambil berjalan proses kan pasti literasinya bertambah, jadi paham, oh iya ternyata saya di ranah ini kayak gitu. Seperti itu. Iya. Terus menurut Kakak nih, kan Kakak sebagai praktisi tari, pernah nggak sih menari yang paling berkesan untuk Kakak, sepengalaman Kakak itu tari yang berkesan atau paling berkesan untuk Kakak itu gimana? Alur ceritanya atau pesan-pesannya itu gimana? Tari kontemporer ya? Iya. Kalau dulu itu waktu masih kuliah itu pernah ikut, kalau saya pribadi menari ya, sampai sekarang juga alhamdulillah masih menari. Nah, kalau dulu yang paling berkesan itu waktu bergabung dengan teman-teman di Pempat TK Jogja, itu pusat seni gitulah di Jogja, di Jakal KM 13 itu, di bawah pimpinan Pak Eko Ompong Santosa. Waktu itu beliau membuat sebuah teater gerak kayak gitu. Nah, di dalamnya itu saya diminta membuat tarian kontemporer kayak gitu di dalam kemasan teater. Nah, itu di situ sangat amat berkesan karena menceritakan tentang kehidupan anak muda yang salah pergaulan kayak gitu dulu. Nah, terus akhirnya kan ekspresi yang muncul itu benar-benar ekspresi yang bisa lepas gitu Mas. Jadi kayak kalau marah ya bisa bergerak, marah itu gimana sih? Nah, kayak gitu. Nah, di situ saya belajar, oh ternyata memang membuat suatu gerakan tari kontemporer itu tidak hanya serta-merta bergerak bebas terus sudah gitu, tidak, tetapi memang harus belajar memahami perasaan, kemudian mengejawantahkan dalam gerak itu gimana caranya, kayak gitu. Itu yang berkesan kalau yang saya alami. Tapi ada juga tari kontemporer yang sebenarnya ini juga menginspirasi banyak orang di dunia, di Indonesia bahkan dunia. Itu dari karya maestro tari kontemporer, itu beliau Profesor Sardono ya, itu Profesor Sardono itu beliau rektor IKJ, Institut Kesenian Jakarta, dan beliau juga maestro tari kontemporer Indonesia bahkan internasional. Nah, di situ tari kontemporer yang sangat mengena menurut saya, karena kan sekarang media sosial juga sudah sangat bisa diakses gitu ya Mas. Nah, itu di media sosial itu ada sebuah tarian yang berjudul The Family of a Man and the Sea. Dan itu berangkat dari cerita tentang tsunami yang melanda Aceh di tahun 2006. Dan yang bikin menggetarkan hati itu di tari kontemporer yang beliau pentaskan di luar negeri, dan waktu itu di Venezia tahun 2019 itu. Nah, di situ malah di sana beliau membawa isu tsunami di Aceh, dipentaskan di Venezia, ditonton orang luar negeri otomatis kan ya, internasional, dan beliau itu membawa tari kontemporer yang musiknya itu bukan berasal dari alat musik,
tapi dari suara manusia. Oh. Iya, jadi musiknya itu bukan saron atau apa gitu, bukan, tetapi dari suara teriakan-teriakan manusia yang menggambarkan manusia-manusia itu tuh tergulung ombak pada saat tsunami. Nah, itu kan berkesan banget menurut saya, dan itu sampai banget, maksudnya sampai kepada penonton, pesan yang ingin disampaikan beliau sang maestro itu sangat sampai dan sangat kena banget, dan dan kita juga jadi tahu, oh ternyata menari kontemporer itu tidak hanya tentang bagaimana musik ritmis melodi bersatu dengan gerak. Kalau tradisi atau tari-tari yang sudah ada sejak zaman dulu kan musik dan gerak itu harus selalu sama ketukannya gitu loh Mas. Tapi kalau kontemporer itu musik itu bisa hanya sebagai ilustrasi. Nah, kayak gitu. Ya, betul. Jadi hanya melatari si gerak kontemporer ini. Nah, di situ Prof. Sardono itu betul-betul melakukan itu. Dan itu diakui di dunia. Nah, kayak gitu. Saya aja sampai merinding dengan ceritanya dari Kak Rea ini. Dan gitu. Menyedihkan sekali musik dari jeritan. Iya. Dan ada juga suara-suara kayak orang ngomong tapi di dalam air. Gitu loh. Jadi kayak blukuduk kayak gitu, tapi itu bisa digerakkan oleh beliau, dan ya coba deh Mas nanti searching aja dan nonton langsung. Ini yang di rumah boleh buat referensi. Kalau di rumah gitu. Bingung mau ngapain, langsung cari tarian itu tadi. Yang berkesan menurut saya. Terus kalau tari itu, khususnya tarian kontemporer itu ada nggak sih Kak aturan atau batasan-batasan di tarian kontemporer itu ada nggak sih? Seperti yang udah saya sampaikan tadi pengertian tari kontemporer itu kan tidak ada aturan atau pakem yang membatasi, berarti kan memang tidak ada. Tetapi ya saya juga tadi sudah sempat menyinggung, tarian kontemporer juga ada jenis-jenisnya. Nah, salah satunya tari yang memang berawal dari yang baru, hal baru, masa kini kayak gitu, dan belum pernah ada karya yang seperti itu. Nah, terus ada juga tari kontemporer yang berangkat dari tradisi. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kalau ditanya batasan memang tidak ada. Eksplor gerak si penari saja atau eksplor gerak si koreografer saja yang mempengaruhi karya tarinya. Misalnya si koreografer itu sudah punya pengalaman menari dari mana kayak gitu, terus kan otomatis tubuhnya itu sudah merekam gerak-gerak atau banyak gerak berasal dari beberapa daerah atau beberapa negara misalnya. Nah, nanti ketika memunculkan atau menciptakan tarian kontemporer ala si koreografer ini, otomatis kan dipengaruhi oleh kosakata gerak dalam tubuhnya si penari atau dalam tubuhnya si koreografer. Pengalaman ya. Betul, ya kayak gitu. Tapi kalau ada batasannya, ya seperti artinya tidak ada batasannya, kayak gitu. Tergantung tema yang diambil juga. Tergantung tema. Kayak terus gitu. Biasanya tari kontemporer itu ditampilkan di mana saja sih Kak? Terus adakah mungkin tari kontemporer yang diadakan di acara-acara khusus atau peresmian apa gitu, gimana Kak? Iya, kalau sebenarnya semua tarian itu bisa ditampilkan di mana saja. Terus tari kontemporer itu khususnya bisa ditampilkan dalam acara-acara tertentu, di panggung kesenian, di festival itu juga sering, karena tahun 2020 kemarin itu juga ada Mas festival tari klasik dan tari kontemporer. Nah, di situ juga ada wadahnya untuk mempresentasikan karya tari kontemporer kayak gitu. Yang perlu diketahui juga, kalau menarikan atau menampilkan tari kontemporer itu tidak harus di atas panggung juga. Kadang itu seniman itu bereksplorasi atau bereksperimen menciptakan karya tari kontemporer itu di laut,
Iya. di pantai pasirnya itu, kemudian di sungai, di bebatuan. Jadi menari itu tidak hanya di stage, tidak hanya di panggung, tetapi bisa di alam. Tergantung temanya yang diambil. Misalnya, Kembali lagi iya, yang oke. tadi, Kalau bebas temanya. iya, kalau temanya tentang laut, ya kalau menarinya di gedung kan tidak pas, Oh, nah, iya, kayak gitu. iya. Jadi kalau tempat untuk mempertunjukkan tari kontemporer bisa di mana saja dan bisa di acara apa saja. Kan temanya juga bisa disesuaikan seperti itu. Kalau secara umum nih Kak, tarian kontemporer itu ditarikan secara berkelompok atau individu? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi pertama itu dulu itu awal mulanya itu kontemporer itu bersifat sendiri, individu. Ya, tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu itu seniman butuh untuk gimana ya, menggambarkan suasana yang lebih real atau menggambarkan bagaimana menyampaikan makna atau pesan tarian itu, dan butuh bantuan dari tidak hanya diri sendiri tetapi didukung penari lain, nah, kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu sekarang kontemporer juga bisa ditarikan secara berkelompok, kayak gitu. Itu. Terus bagaimana sih tanggapan kakak sebagai praktisi, sebagai penari, seniman, tari kontemporer yang cocok dikembangkan di Indonesia itu mungkin seperti apa, Kak? Oh gitu. Kalau menurut saya, karena kan saya juga punya sanggar sendiri ya, Iya. Mas ya. Jadi sampai sekarang juga masih berproses, meskipun pandemi kita juga gimana caranya berkarya kayak gitu di Sanggar Seni RNB. Yang saya lakukan itu kalau ditilik menurut saya itu bagaimana tari kontemporer itu juga tidak meninggalkan gimana ya, basic tradisinya kayak gitu. Jadi kita berangkat bukan dari tema yang benar-benar baru, tetapi kita tetap mengangkat tema-tema tradisional. Nah, itu yang saya lakukan di Sanggar RNB. Misalnya dalam sebuah tarian itu pernah menciptakan tarian Anjagi. Di situ gerakannya sudah berkembang, maksudnya bukan pakem gaya Yogyakarta, bukan pakem mana bukan, tetapi saya memulai dari gerak dasar tari gaya Yogyakarta kemudian dikembangkan. Nah, misalnya ngeruji dan ngiting kayak gitu. Nah, dari sini dikembangkan menjadi gerak yang baru. Nah, kayak itu. Basicnya saya ambil Jogja, tetapi menjadi sesuatu gerakan yang baru, dan Anjagi itu mengambil tema tentang tradisi upacara adat. Nah, jadi tetap iya. mengadopsi. Betul. Jadi tetap membawa tradisi, hanya saja kemasannya dibuat masa kini dan masukkan itu tadi kontemporer. Kontemporer kan masa kini. Masa kini. Dan tidak meninggalkan tradisinya gitu loh, Mas. Makanya yang kalau ditanya menurut saya gimana yang cocok untuk Indonesia, yaitu tadi kontemporer, terus berkembang, terus pembaharuan, terus up to date dengan tema-tema masa kini, tetapi tidak lepas dari tradisi yang memang perlu terus diangkat dan dilestarikan. Tidak harus lestari. Tidak hanya di Jogja, dimanapun. Misalnya seniman dari Padang ya berangkat dari Padang, gerakan dasarnya ya kayak gitu ya. Jadi tidak meninggalkan tradisi, tetap mengembangkan, dan kemasannya tetap kontemporer. Itu menurut saya. Kalau dampak tersendiri dari tari kontemporer kan mungkin ada dampak negatif, ada dampak positif, itu gimana Kak penjelasannya? Oh ya, dari yang baik-baik dulu ya. Kalau dampak positifnya dalam mempraktekkan atau menarikan tari kontemporer itu penari betul-betul bisa mengekspresikan apa yang memang harus disampaikan kepada penonton. Tidak terbelenggu dengan batasan-batasan yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, seperti itu. Itu baiknya karena bisa pesan yang disampaikan, meskipun memang kalau tari kontemporer penonton juga kadang bertanya-tanya itu maksudnya apa, karena kan gerakannya sangat baru, bentuk gerakannya kayak gitu.
gitu. Tapi untuk meluapkan ekspresi, meluapkan emosi, maksudnya bukan emosi marah ya, ya emosi dalam menari itu adalah wadah, rasa wiroso. Nah itu bisa sampai gitu. Satu. Yang kedua, bisa dampak positifnya itu bisa ikut tetap memberikan perkembangan gitu loh Mas, untuk tari tradisional gitu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bentuknya tari kontemporer tetapi mengambil tema tetap tradisi. Jadi tetap masih bisa sumbangsih mengembangkan tari tradisional atau adat istiadat tradisional. Iya betul. Kalau negatifnya ya namanya semuanya itu di dunia ini ada yang negatif ada yang positif. Kalau negatifnya mungkin begini. Ketika anak muda baru tahu nih tentang tari kontemporer itu apa, excited dia buat se-ekspresinya dia kayak gitu. Terus dia sudah mengakui kalau wah ini kontemporer banget nih ya, misalnya kayak gitu. Terus tanpa membaca literasi di belakangnya, maksudnya tanpa mempelajari, meneliti temanya gimana, ini harus disampaikan gimana, terus dia asal buat. Nah kayak gitu. Nah itu nanti jadi miskomunikasi atau jadi menyebarkan kesalahpahaman gitu loh. Jadinya nanti orang lain mengiranya oh ternyata kontemporer semudah itu, padahal sebenarnya di balik itu tuh ada penelitian, ada belajar dulu dasar gerak tari tradisi yang mau diangkat menjadi tema di tari kontemporer. Nah kayak gitu. Jadi perbanyak literasi sebelum melakukan apa-apa itu. Jadi harus cari tahu dulu nih referensi. Cari tahu dulu. Terus tadi kan kakak bilang yang masalah mengadopsi tarian tradisional, tarian seperti itu. Kalau tari kontemporer itu berdampak nggak sih buat kelestarian tarian tradisional? Ada hubungannya nggak? Kalau menurut saya malah dampaknya tuh baik, maksudnya bukan dampak buruk. Dampak baik itu artinya begini. Memang karyanya tari kontemporer, tapi seniman-seniman yang sekarang terus eksis berkarya itu juga tidak mungkin melupakan tradisi gitu loh Mas. Jadi tetap temanya kekinian, tetapi itu semua juga bisa diramu gimana caranya tetap mengambil bagian dari tradisi untuk dikembangkan. Jadi tari kontemporer itu justru menurut saya itu malah bisa ikut melestarikan tari tradisional gitu. Jadi kadang kan ada yang punya pemikiran bahwa berekspresi lewat tari kontemporer itu meninggalkan tari tradisi gitu. Kadang kan ada juga kan yang berpikiran seperti itu. Tapi menurut saya tidak, bukan seperti itu. Kalau menurut saya yang namanya berproses di tari kontemporer pasti juga pernah mempelajari tari tradisi dan tidak mungkin akan lepas begitu saja gitu. Jadi tetap menurut saya saling berkesinambungan dan positif hubungannya itu kayak gitu. Langsung saja kita menuju ke zaman sekarang nih, zaman milenial, aplikasi-aplikasi semacam TikTok, YouTube, mungkin video-video, aplikasi video lain itu gimana sih mempengaruhi tidak kepada tari-tari tradisional, tari-tari kontemporer, terusnya tari kontemporer lah, itu dampaknya negatif atau positif gimana? Ya, kalau aplikasi TikTok sama YouTube itu kebetulan saya pengguna aktif. Jadi tidak anti ya. Jadi tidak anti pada perkembangan media sosial itu. Kalau Sanggar Seni RNB itu tidak anti. Jadi malah justru gimana caranya kalau zaman sekarang itu, apalagi pada saat pandemi seperti ini, kan tidak bisa melaksanakan pentas di outdoor, tidak bisa pentas langsung dihadiri banyak orang gitu kan. Nah, otomatis kan media sosial kayak TikTok,
Instagram, YouTube kayak gitu kan jadi jalan keluar yang Sarana. baik ya, jadi sarana. Jadi kita harus memanfaatkan itu sebenarnya ya. Dan itu balik lagi tadi, ada dampaknya enggak kalau aplikasi kayak gitu untuk perkembangan tari tradisi maupun kontemporer kayak gitu. Kalau menurut saya banyak dampaknya, dan terutama kalau saya sih melihatnya sampai sekarang dampaknya positif. Positifnya di mana? Positifnya itu ketika sekarang kita scroll TikTok nih. Nah, itu kan musiknya memang koplo. Maksudnya kebanyakan musiknya musik iya, musik jeduk-jeduk itu, tapi coba dia perhatikan. Banyak juga anak muda yang bikin TikTok. Musiknya jeduk-jeduk tapi gerakannya itu gerakannya tradisi dari Sabang sampai Merauke. Itu saya sering menjumpai Banyak di FYP saya. Iya. Loh, saya tahu FYP karena saya pengguna aktif ini. Jadi di FYP saya tuh munculnya itu mungkin karena TikTok Sanggar Seni R&B ya. Terus kan saya uploadnya juga kegiatan-kegiatan nari, kegiatan-kegiatan bermain bersama anak-anak melalui seni kayak gitu. Jadinya mungkin mempengaruhi beranda atau for your page saya. Jadi keluarnya itu video-video anak-anak muda, gerakannya mulai dari gerakan tari Kalimantan, gerakan tari Sumatera, gerakan tari Bali, kemudian yang terakhir gerakan tari Jogja. Meskipun musiknya itu sudah musik koplo atau musik apa, tapi gerakannya mereka itu tujuannya mulia untuk memperkenalkan gerakan-gerakan tradisional dari daerah-daerah itu dipadu dalam 30 detik video TikTok. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Anak-anak itu berjasa loh itu. Maksudnya kayak di masa pandemi ini, daripada di rumah jadi cuma nontoni kartun atau apa, tapi dia itu bikin video nari tradisi meskipun musiknya modern. Nah, itu kan sumbangsih yang bagus untuk perkembangan baik, perkembangan tari tradisional, tari kontemporer di Indonesia. Berarti sangat berperan penting ya, berperan penting. Dan sekarang kalau nggak melek teknologi, ya udah tidur aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya sekarang kita mau ngapa-ngapain kan terbatas, Mas. Lah kalau kita tidak melek teknologi, kita gaptek masalah video, kita gaptek masalah internet, nah kayak gitu kan gimana? Nggak maju dong, nggak tahu perkembangan sekarang kayak gitu. Jadi dampaknya menurut saya malah positif. Jadi anak-anak berkarya di rumah, nari sesuai dengan kemampuan mereka, diupload di TikTok, upload di YouTube, orang-orang tahu. Menghibur tetapi juga ada edukasi di dalamnya. Meskipun tipis-tipis, tapi kan yang penting niatnya edukasi. Kayak gitu. Anak-anak muda zaman sekarang harusnya punya niatan kayak gitu. Jadi TikTok tidak hanya untuk joget-joget, kluget-kluget gitu loh, Mas. Tidak, tetapi ada misi-misi tradisi, misi-misi tari kontemporer di situ. Berjasa. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan bincang-bincang bersama Kakak. Ini merupakan kesempatan yang berharga lah bagi kita dan mungkin teman-teman di rumah sekalian pada nonton di rumah lagi tiduran atau lagi bisa tahu masalah tari perkembangan, masalah dampak negatif positif, masalah media sosial. Itu kita bisa yang di rumah itu bisa tahulah wawasannya lebih luas. Ya, sama-sama. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dan cukup sekian saya dan Kak Rea Silviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.